Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Modal HP. Sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat semuanya ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait masalah ikan cana yang sakit. Seperti tampil di video ini, cana saya ini baru saja mengalami salah satu penyakit yang biasa dialami oleh ikan, yaitu jamur ya. Lebih tepatnya ini mungkin kita kenalnya sebagai jamur kapas. Nah, terlihat ya di perutnya, bagian perutnya itu ada dua bagian, dua sisi, dua titik yang terdapat jamur kapas itu. Nah, alhamdulillahnya ikan cana yang saya punya ini walaupun terkena jamur kapas, tapi dia masih sedikit aktif gitu, sedikit merespon gitu ya. Tuh terlihat ya, ada di bawah diapit oleh renggangannya itu. Penyebabnya banyak sobat semuanya, bisa jadi karena airnya kotor atau pasirnya kotor. Tapi kalau yang saya alami ini sepertinya tidak, pasirnya tidak kotor karena setiap hari saya bersihkan. Nah, bisa juga penyebabnya adalah kalau pasir tidak kotor, air tidak kotor, ya dia tidak jatuh juga. Bisa jadi karena filternya itu ya. Kalau kalian menggunakan filter di tanknya itu, bisa saja masalahnya ada pada filternya itu ya, terutama pada kapas filternya itu ya. Nah nih seperti saya ini ya, kapas filternya tuh udah sangat-sangat jorok gitu, sangat-sangat kotor ini, tapi saya paksakan gunakan. Jadi percuma, air naik, dia masuk ke filter, ke kapas itu, tapi nanti akan turut juga air kotor juga karena memang kapasnya udah sangat kotor seperti ini. Nah, ini bisa menyebabkan cana kita terkena jamur ya, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk menangani, obatnya dan langkah-langkahnya ketika kita memiliki problem cana kita, ikan kita yang mengalami jamur atau penyakit kulit yang lain. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Kita perhatikan tinggi dari air yang ada di tank ini kira-kira segini ya sobat ya, kira-kira segini. Nah, nanti langkah pertama itu kita akan kuras ya sampai setinggi batu ini ya, agak tinggi lagi nih batu ini ya. Nanti itu akan kita singkirkan dulu juga. Jadi kita kuras dan kita singkirkan batu-batunya. Nah, kita kurasnya juga sobat, jangan sampai kita gunakan gayung atau ember atau gelas, tapi kita kurasnya juga harus menggunakan filter supaya dia terbuangnya secara merata penyakit-penyakitnya itu ya, kuman-kumannya, bakteri-bakterinya. Jadi tetap gunakan filter untuk membuang atau menguras airnya. Nanti sampai setinggi, agak lebih tinggi sedikit dari batu-batu itu ya, batu yang paling tinggi itu. Nanti kita sisakan airnya di tank itu setinggi itu. Nah, ini kita kuras dulu menggunakan filter. Ingat, menggunakan filter, jangan kita ciduk pakai ember, pakai gelas, pakai gayung, jangan, tapi kita gunakan filter untuk menguras tanknya itu. Nah, ini prosesnya ya, sampai setinggi dari batu ini ya, agak tinggian sedikit tidak apa-apa ya, agak tinggian sedikit. Nanti batu-batunya juga kita kosongkan. Nah, ini sudah selesai kosong, airnya tinggal segitu. Ini sudah pas untuk ukuran tank yang saya punya ini, kira-kira panjangnya 60 cm. Nah, ini tanahnya alhamdulillah masih aktif ya, walaupun dua itu jamur kapasnya besar-besar. Nah, resepnya apa, obatnya apa, kita siapkan ini. Yang pertama Agripavin atau obat kuning yang plus ya, beli yang plus. Kemudian ada garam ikan, kita gunakan juga wadah gelas untuk mengaduk, mencampurnya. Nah, air yang kita gunakan jangan air dari luar, tapi air yang ada di tank itu kita ambil. Air yang ada di tank ini kita ambil, kemudian nanti kita campurkan dengan garam. Garamnya kira-kira segenggaman seperti ini. Ini garamnya kita gunakan ya, kita gunakan garamnya seperti ini, sebesar ini, sebanyak ini. Kemudian kita campurkan ke gayung ya, kita tuang ke gayung wadahnya ya. Jadi kita jangan langsung tebar ke tanknya, tapi kita masukkan dulu dia ke wadah, ke gayung yang sudah kita beri air dari tanknya itu. Nah, setelah itu kemudian
nanti akan kita campurkan dengan obat kuningnya ini ya. Kalau untuk ukuran tank seperti itu, airnya seperti itu, sebanyak itu, maka kita cobakan teteskan 10 sampai 15 tetes. 10 sampai 15 tetes. Ya, ingat ya, jangan kurang, jangan terlalu banyak juga. 10 sampai 15 tetes. Buat kuningnya Kripavin plusnya tuh ya. Nanti ketika sudah diteteskan di gayung yang sudah kita berikan garam ikan tadi, maka kita aduk sampai merata, sampai garamnya hancur ya, melebur dengan air dan melebur dengan obat kuningnya. Jadi kita aduk, kita aduk, kita aduk sampai nanti merata. Sampai nanti merata kita aduk. Nah, ini kita aduk nih sobatnya. Aduk, kita aduk, kita aduk, kita aduk sampai merata, sampai warnanya atau garamnya larut. Nah, setelah itu kita masukkan langsung ke dalam tanknya ini. Kita masukkan dari ujung ya, dari ujung sampai merata. Jadi kita tidak usah aduk-aduk air yang ada di tanknya, tapi kita campurkannya merata, sisi-sisinya ya, ujung-ujungnya itu kita campurkan merata. Campurkan merata, campurkan merata sampai semuanya larut di dalam air yang ada di dalam tank. Nah, yang paling penting ini adalah bawang putih sobat. 3 saja untuk ukuran tank seperti ini. Yang sudah digeprek, sudah kebuka seperti ini ya. Nggak usah ditumbuk, langsung kita masukkan saja 3. Ini bagus sekali untuk menghilangkan jamurnya, langsung lepas, langsung rontok. 3 saja. Nah, setelah itu ingat jangan diberi makan dulu, kita puasakan dulu, jangan kita kasih makan dulu. Nanti waktu beberapa baru nanti kita akan kasih cacing tanah ya, sampai seperti ini hijaunya ya, kita biarkan saja dulu. Nah, ini masih terlihat jam 8 malam saya buat jamurnya, dan pagi ini sudah lepas satu bagian, sudah lepas. Tinggal yang di ujungnya saja yang masih ada, yang depannya itu sudah lepas. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton.